Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi penulisan unsur-unsur serapan dari mata kuliah umum Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Prayogi, SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 7 ada Alma Aulia Husnusoroya, Anissa, dan saya sendiri Rinawati. Selamat menyaksikan. Pembahasan kali ini akan kita mulai dengan pengertian. Pengertian kata serapan dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang berasal dari bahasa daerah maupun bahasa asing, di mana ejaan, pengucapan, dan juga penulisannya telah disesuaikan sedemikian rupa dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah banyak menyerap kata dari bahasa-bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, bahasa Arab, Inggris, Hindi, dan juga Belanda. Dan untuk bahasa daerah yang kebanyakan diserap ke bahasa Indonesia yaitu bahasa dari daerah Sunda dan juga Jawa. Mungkin ada banyak bahasa daerah lain yang kita gunakan atau sudah diserap ke bahasa Indonesia, tapi pada umumnya atau kebanyakan adalah bahasa dari Sunda dan juga Jawa. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kata serapan merupakan kata dari bahasa asing atau bahasa daerah yang telah diintegrasikan ke dalam bentuk bahasa dan penggunaannya telah diterima secara umum. Adapun cara mengucapkannya dan penulisannya dapat disesuaikan dengan kaidah yang berlaku. Selain itu, cara penyerapannya juga dapat dilakukan dengan memberikan perubahan pada kata atau memberikan penyesuaian dalam bentuk lafal dan juga ejaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi kata serapan. Fungsi kata serapan sendiri kepada kita pengguna bahasa Indonesia adalah untuk memperkaya kosakata dan juga menambah pengetahuan tentang bahasa asing kepada pengguna bahasa Indonesia. Seiring perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap berbagai unsur asing yang lebih singkat dan juga mudah dipahami. Hal inilah yang membuat unsur serapan bisa diterima oleh masyarakat dengan mudah. Untuk lebih memahami bagaimana proses tersebut bisa terjadi, berikut ini akan kita bahas beberapa proses dari penyerapan kata. Yang pertama adalah adaptasi. Unsur serapan ini terbentuk karena terjadinya proses adaptasi yang dilakukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Kebanyakan kata serapan yang disesuaikan memiliki arti yang sama dengan kata sebelumnya. Seperti contohnya adalah kata maksimal yang merupakan serapan dari bahasa Inggris yaitu maximum. Yang kedua adalah kreasi. Secara garis besar, proses kreasi ini menggunakan sistem terjemahan untuk melakukan serapannya. Hanya saja, bentuk fisik yang diterapkan tidak harus sama. Misalnya, ketika terdapat dua kata asing yang terdiri dari dua kata atau lebih, maka unsur serapannya bisa saja berbentuk satu kata. Seperti contohnya adalah kata spare part yang berubah menjadi suku cadang. Tiga adalah terjemahan. Sesuai dengan namanya, penulisan unsur serapan ini menggunakan konsep arti dalam bahasa asing itu sendiri. Setelah diartikan, kata tersebut akan disesuaikan dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat adalah adopsi. Proses adopsi akan menyerap bahasa asing untuk disusun kembali ke dalam bahasa Indonesia dengan cara mengambil keseluruhan arti. Namun, penulisannya yang sering kali berbeda. Misalnya, kata sembahyang yang dalam bahasa Indonesia menjadi sholat dalam bahasa Arab. Perubahan yang diakibatkan dari penyerapan unsur ini membuat kebanyakan orang menjadi lebih nyaman ketika melafalkannya tanpa mengurangi artinya. Dan kebanyakan kata yang menggunakan proses penyerapan adopsi ini memiliki arti yang sama. Halo teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman kita Alma Aulia Husnusoroya. Dan di sini saya akan memberikan contoh penulisan unsur serapan dalam bahasa Arab. Seperti yang kita ketahui, mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Muslim. Sebagai populasi umat Muslim terbesar di dunia, bahasa Arab dapat diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, apa saja contohnya? Yang pertama itu ada kata sabar yang berhasil dari kata sabar. Yang kedua ada hukm
menjadi kata hukum, dan yang ketiga ada tarikat menjadi kata tarekat, dan yang empat ada dalil yang menjadi kata dalil. Nah, untuk itu banyak masyarakat Indonesia yang menyerap bahasa Arab untuk dijadikan ke dalam bahasa Indonesia. Oke teman-teman, contoh yang kedua ada contoh penulisan unsur serapan dalam bahasa Cina. Seperti yang kita ketahui, banyak masyarakat Cina atau masyarakat Tionghoa yang berpindah ke Indonesia. Dengan begitu, banyak masyarakat Cina atau masyarakat Tionghoa yang berinteraksi dengan masyarakat Indonesia. Adanya interaksi tersebut dapat memunculkan kata serapan dari bahasa Cina itu sendiri. Nah, apa contohnya? Yang pertama ada kata cawan menjadi cawan, yang kedua ada bakpao menjadi bakpao, yang ketiga ada angpau menjadi angpau, yang keempat ada giwang menjadi giwang. Nah, teman-teman dari sini sudah mulai paham apa itu contoh dari kata serapan. Nah, mari kita lanjutkan materinya. Contoh yang ketiga ada contoh penulisan unsur serapan dalam bahasa Belanda. Nah, teman-teman semua di sini sudah mengetahui, dahulu Belanda pernah menjajah Indonesia kurang lebih 350 tahun. Dengan begitu, banyak bahasa Belanda yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, apa saja contohnya? Yang pertama ada kata agen menjadi agent, yang kedua ada arrangement menjadi arrangement, yang ketiga ada kata ambulans menjadi ambulance. Nah, teman-teman, dengan kita paham mengenai penulisan unsur serapan yang baik dan benar, kita bisa lebih memahami mengapa penulisan unsur serapan sesuai atau cocok dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan yang pertama adalah lafal dan arti masih sesuai dengan aslinya. Contoh katanya ada kata adbat, adat, abjad, aljabar, balik, kuliah, syariat, ziarah, dan yang lain-lain. Kedua, lafalnya berubah namun artinya tetap. Nah, contoh kalimatnya seperti apa? Atau contoh katanya seperti apa? Nah, contoh katanya ada kata derajat dari kata darajah, ada kata lafal dari kata lafat, ada kata rezeki dari kata rizki. Nah, teman-teman mungkin semua sudah tahu ya. Mari kita lanjut. Tiga, lafal dan arti berubah dari lafal dan arti semula. Seperti contohnya ada logat. Dalam bahasa Indonesia bermakna dialek atau aksen. Berasal dari kata lugah yang bermakna bahasa atau aksen. Kedua, ada naskah dari kata nushatun yang bermakna secercik kertas. Ketiga, perlu. Berasal dari kata fardu yang bermakna harus. Keempat, petuah dalam bahasa Indonesia bermakna nasihat. Berasal dari kata fatwa yang bermakna pendapat hukum. Yang kelima, ada laskar. Dalam bahasa Indonesia bermakna prajurit atau serdadu. Berasal dari kata askara yang berarti sama. Bahasa Inggris juga menjadi salah satu sumber serapan, khususnya di bidang teknologi yang kebanyakan berbahasa Inggris, walaupun produk Dampak positif penggunaan kata-kata serapan. Masyarakat lebih bangga menggunakan kata-kata serapan karena dinilai lebih modern. Para remaja juga senang memakai kata-kata atau istilah-istilah asing agar dikatakan lebih gaul, dan sebagainya. Selain itu, dampak positif lain adalah pengucapan kata-kata serapan terkenal lebih singkat daripada pengucapan kata-kata bahasa Indonesia, seperti kata diskon, yang dalam bahasa Indonesianya berarti potongan harga. Yang kedua, ada dampak negatif penggunaan kata-kata serapan, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang rendah di mata masyarakat. Kecintaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia bahkan berkurang. D. Penulisan unsur serapan. Dampak pergaulan antar bangsa menimbulkan perkembangan cakrawala budaya. Terjadi keragaman, kombinasi adat istiadat, budaya yang dibawa bangsa yang telah maju mempengaruhi budaya yang sedang berkembang, dan salah satu produk budaya yang paling utama bersentuhan adalah bahasa. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, atau Inggris.
Berdasarkan taraf integrasinya, unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua golongan besar. Yang pertama yaitu unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shuttlecock salah satunya. Unsur-unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih mengikuti cara asing. Yang kedua yaitu unsur pinjaman yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini diusahakan agar ejaannya hanya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan